Shalom, puji Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habis rahmatmu selalu baru tiap pagi. Dan itulah yang kami alami. Dan karena itu kami mau melandasi dengan Tuhan, dengan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ayub pasal 40 ayat 1-5. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah menata hati yang benar di hadapan Allah. Nah, saudara, sering terjadi dalam hidup kita persoalan-persoalan, bahkan hal-hal yang mengecewakan, yang membuat kita marah dan sampai putus asa. Apalagi kalau posisi kita ada atau sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan dan bahaya. Sehingga kita pun jadi marah dan mempersalahkan keadaan orang lain, bahkan mempersalahkan Allah itu sendiri. Namun perlu disadari bahwa Allah ada dalam semua musim kehidupan kita. Allah tahu yang kita alami, bahkan Allah juga turut bekerja di dalamnya. Bahkan Allah melalui semua yang kita alami, selalu punya maksud dan punya cara untuk mendidik, membentuk dan mendewasakan kita, anak-anaknya. Kitalah yang sangat terbatas dan kitalah yang sungguh belum dapat memahami semua rancangan Allah. Nah, inilah yang dia lakukan kepada Ayub. Allah tahu bahwa Ayub membutuhkan jawaban dan pertolongan darinya atas pergumulan berat yang Ayub alami. Maka Allah pun menyatakan kebesaran kuasanya atas seluruh ciptaan. Akan tetapi kali ini jawaban Allah sedikit berbeda. Dalam perikop sebelumnya Allah memakai rangkaian pertanyaan untuk menjelaskan banyak hal kepada Ayub. Namun sekarang ini ia memberikan satu pertanyaan. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Ayat yang ke-39 ya, dan 35 ya, dikatakan, respon Ayub sungguh juga luar biasa. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab ya Ayub, ya, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Itu yang dikatakan. Nah, tampaknya pertanyaan dari Tuhan telah membuat Ayub kembali sadar akan siapa dirinya di hadapan Allah. Nah, itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya manusia siapapun, bisa juga kita, ya, menginginkan agar Allah segera menjawab permohonan kita, keluh kesah kita, dan lain sebagainya. Bahkan lebih sering lagi kita menginginkan bahwa jawaban itu harus sesuai dengan kemauan kita, apa yang kita minta. Namun kali ini kita diajak untuk melihat respon Ayub, ya, agar kita juga dapat menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Ayub menyadari bahwa dirinya tergoda untuk angkat bicara tentang kondisinya dan membela kebenaran dirinya. Artinya ada pembenaran diri. Tetapi sekarang dia sadar bahwa dia telah salah sehingga dia berkata, 1 kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Itu yang Ayub sampaikan. Bahkan dikatakan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Itulah yang Ayub sampaikan. Artinya bahwa Ayub telah memperoleh hikmat untuk mengatur emosi diri dan menata hatinya dari teguran Allah yang Maha Kuasa. Ia belajar untuk berdiam diri sesaat sampai tiba waktunya untuk mendengar jawaban Allah dan melihat pertolongan Allah itu sendiri. Maka saudara, saat ini apakah saudara sedang berjuang untuk membela diri? Atau selama ini saudara berjuang dalam segala pergumulanmu yang besar yang sedang saudara rasakan? Nah, bagaimanakah saudara meresponinya selama persoalan itu sungguh-sungguh ada? Bahkan bisa jadi tidak akan saudara lihat atau belum selalu terlihat solusinya. Mari belajarlah dari Ayub. Pertama, bangkitkanlah kembali kesadaran diri, awarenessmu tentang siapa kita di hadapan Allah. Kita ini debu dan kita adalah orang-orang yang binasa. Namun yang dihidupkan dan dibelas kasihani dan ditebus serta diselamatkan oleh Allah.
Artinya hidup kita hanyalah karena kasih karunia-Nya. Yang kedua, belajarlah untuk mendengar perkataan atau firman Allah, baik melalui pernyataan yang indah, baik, maupun pernyataan yang tegas, bahkan juga keras. Terimalah firman Tuhan dengan rela hati. Jangan protes apalagi memberontak terhadapnya. Dan yang ketiga, belajarlah untuk tidak membantah Allah dengan membungkam diri kita saat keluhan ingin keluar dan dengan menata hati kita saat emosi mulai memanas bahkan memuncak. Karena itu, mintalah pertolongan Tuhan agar hatimu betul-betul ada di dalam segala yang baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya, memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon kami ya Tuhan, tolong supaya keterbatasan kami sungguh-sungguh Tuhan kendalikan, sehingga sekalipun ada situasi suasana yang membuat kami marah emosi, biarlah kami bisa menata hati kami dengan benar, sehingga kami tidak berdosa untuk menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Engkau Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini. Dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.